Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 40. Fauzan hanya melirik tajam sang istri. Ia malah mendekatkan wajah sang istri seolah menyingkirkan jarak di antara mereka. Kamu juga salah satu bagian dari sasaran dendam. Jangan pernah jauh dariku. Aku gak mau merasakan kekhawatiran seperti ini untuk yang kesekian kalinya. Mengertilah, seru Fauzan memperingatkan. Senja menganggukkan kepalanya. Aku akan selalu di sini. Ingat, aku tak pernah memintamu untuk mencintaiku. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, kamu begitu berarti untukku. Cobalah untuk tidak selangkah pun menjauh dariku, meski banyak hasutan yang kamu dengar saat ini. Fauzan mengutarakan segala perasaannya yang mengganjal selama ini. Ia tahu bahwa hubungan kakak beradik tidak akan dapat dipisahkan, meski tak sekandung. Maksud kamu apa? Tanya Senja penasaran. Dengarkan rekaman suara ini. Jangan menuduhku hal yang buruk jika kamu tidak percaya bahwa itu rekaman asli. Fauzan pun memberikan ponselnya yang berisi rekaman suara. Sebuah rekaman suara yang direkam langsung oleh Din. Asisten Fauzan itu begitu siaga saat ia mendengar suara Aksa di toilet. Tadi Din kesini untuk kasih laporan. Tapi pas dia mau ke toilet, dia gak sengaja dengar ucapan Aksa yang mengakui bahwa ia baru saja mencelakakan Agnes. Makanya dia rekam semua itu. Senja begitu terkejut dengan rekaman yang baru saja dilihatnya. Ia tak percaya sang kakak yang selama ini dibelanya malah melakukan hal sekeji itu. Kak Aksa mencelakakan Agnes, gumam Senja sambil memegang kepalanya. Kekecewaan mengalir deras seluruh nadinya. Seketika itu juga ia teringat oleh perawat laki-laki yang tadi bersikap aneh. Aku gak meminta kamu untuk mempercayai rekaman itu, tapi yang jelas akan ada banyak bukti yang terlampir dan sangat mudah untuk aku cari. Percaya atau tidak, itu hak kamu, terserah. Kak Aksa, iya, kalau rekaman itu adalah Kak Aksa, itu berarti perawat aneh yang tadi adalah Kak Aksa yang sedang menyamar, tanya Senja menduga-duga. Dugaanku juga seperti itu, aku gak akan tinggal diam, Senja. Setelah menunggu dokter cukup lama, akhirnya dokter tersebut keluar dari ruang pemeriksaan. Pak, ada hal yang harus saya bicarakan mengenai Nona Agnes. Tapi tidak di sini. Silahkan ikuti saya ke ruangan saya, seru sang dokter mempersilahkan. Baik dok, ucap Fauzan mengikuti langkah sang dokter.
Tapi sesaat ia kembali lagi ke senja. Lalu dibisikannya sang istri tentang hal yang menyiksa batinnya. Jangan salahkan aku. Jika aku menggunakan jalur hukum untuk tindakan kakakmu itu, seru Fauzan geram. Bagaikan terjatuh lalu ditimpa tangga besar pula. Senja yang masih terkejut dengan sikap Aksa kembali dikejutkan lagi oleh sikap Fauzan. Aku sayang kalian. Aku gak bisa memilih siapapun di antara kalian. Gak bisa, batin Senja sambil menatap langkah kaki Fauzan. Sesampainya di ruangan dokter, Fauzan tak berhenti berharap dan berdoa agar hal yang terjadi pada Agnes bukanlah sesuatu yang sangat buruk. "Silahkan duduk Pak," ucap sang dokter mempersilahkan. "Baik, terima kasih Dok." Jadi begini Pak, di dalam aliran darah Nona Agnes ada semacam cairan kimia. Cairan itu sangat berbahaya dan mengganggu sistem vital tubuh adik Bapak. "Lalu apa akibatnya Dok?" tanya Fauzan penasaran. Akibatnya ada beberapa jaringan saraf pada Nona Agnes yang rusak. Deru nafasnya yang tak beraturan itu karena daya kerja jantung yang lebih keras juga. Cairan berbahaya itu juga menyerang sistem pencernaan dan pernafasan adik Bapak itu. Fauzan tercengang mendengarkan apa yang diucapkan sang dokter. Ia benar-benar tak ingin kehilangan sang adik untuk kedua kalinya. "Kami sudah mengambil sampel darah Nona Agnes untuk mengetahui secara pasti apa cairan yang masuk ke dalam tubuhnya. Kami juga sudah memberikan cairan penetralisir ke dalam tubuhnya. Mudah-mudahan tidak ada perlawanan dari tubuhnya. Saya mohon lakukan yang terbaik untuk adik saya, Dok," seru Fauzan memohon. "Kami akan usahakan Pak, kami mohon doanya juga." "Kalau udah ada hasil dari sampel darah yang dicek di laboratorium, kabari saya secepatnya ya Dok." "Baik Pak, kami akan segera kabari Bapak." Dengan langkah yang lunglai, Fauzan keluar dari ruangan dokter. Tangannya masih mengepal kuat menahan emosi. Otaknya sudah tidak dapat berpikir jernih kala orang yang ia sayangi tengah berbaring kesakitan. "Agnes, kakak gak akan membiarkan kamu meregang nyawa akibat perbuatan jahat kakak iparku. Kamu harus bertahan, dan Aksa, aku tak pernah peduli denganmu. Karena kamu pun bukan kakak iparku yang sebenarnya." "Arg," seru Fauzan bergumam. Tangannya memukul kuat tembok rumah sakit. Suasana di sekelilingnya yang terlihat sepi membuatnya dapat sedikit meluapkan amarahnya. Setidaknya ia tahu siapa yang selama ini benar-benar menjadi musuh besarnya. Dan ia juga mengerti akan apa yang harus ia lakukan setelah ini. Di keramaian, banyak orang menyembunyikan masalahnya. Entah dalam keadaan tersenyum atau dalam keadaan khawatir.
Begitu pula Aksa, ia menuju sebuah pameran dan wisata kuliner tahunan yang berada di kota itu. Dengan berada di keramaian, ia berharap akan segera melupakan kejahatan yang baru saja ia lakukan. Lebih baik aku makan siang di sini aja. Setidaknya keadaan ramai seperti ini tidak akan membuatku ketakutan. Gumam Aksa memilih-milih menu makanan. Aksa melangkahkan kakinya untuk memilih but makanan yang tersedia. Setelah beberapa menit, matanya tertuju pada makanan khas dengan bumbu khas, yaitu rawon. Beli ini aja deh, sepertinya sangat menggoda. Di Jakarta juga udah susah cari rawon, ucap Aksa sambil melihat but rawon yang begitu menggugah selera. Laki-laki itu akhirnya membeli seporsi rawon untuk mengisi kekosongan perutnya. Setidaknya aroma khas dari rawon bisa sekedar membuatnya lebih tenang. Akhirnya seporsi ku dapatkan juga. Tapi, di food court ini rame banget, tempat duduk juga gak ada yang kosong. Aksa berjalan mencari tempat duduk yang masih kosong. Namun alangkah terkejutnya Aksa saat ia menemui sosok wanita yang membuatnya kesal semalam. "Permisi, maaf kursi di sini kosong nggak?" tanya Aksa ramah. "Kosong kok, pakai aja," ucap Clarlista masih fokus pada makanannya. "Terima kasih, soalnya rame banget di sini dan cuma ada kursi kosong yang ini." "Hehe, ya gak apa-apa kok. Maklum namanya juga acara tahunan, pasti rame banget," ucap Clarlista terkejut. Wanita itu membulatkan matanya saat melihat dengan siapa ia berbicara. Kamu ngapain ada di sini? Kamu ngikutin saya ya?" "Ino, kamu sebenarnya menerima tawaran saya kan untuk traktiran itu dan akhirnya kamu kesini untuk itu?" tanya Clarlista dengan percaya diri. Percaya diri yang sangat tinggi. Ini acara wisata kulineran tahunan yang selalu diadakan di kota ini. Siapapun bisa datang ke sini, dan saya ke sini sebagai pengunjung, bukan sebagai pengemis yang datang hanya untuk memenagi traktiran dari Anda, seru Aksa sarkastik. "Saya tidak bilang Anda itu pengemis. Itu kan hanya tawaran saya aja," ucap Clarlista mengelak. "Rawon ini sangatlah enak, sangat pas dan gurih bumbunya. Tapi sayang, Anda membuat rawon ini terasa begitu hambar dan cenderung pahit," seru Aksa bergegas meninggalkan tempat itu. Tapi dengan cepat tangan Clarlista pun menarik tangan Aksa hingga mata keduanya bertemu dekat. Aksa mulai terpikat dengan kecantikan Clarlista hingga ia tak bisa mengendalikan pandangannya. "Ganteng juga, coba aja kamu baik dan gak galak, pasti lebih menawan," batin Clarlista bertengkar dengan pikirannya. "Maaf," ucap Aksa menjauhkan tubuhnya. "Gak akan dimaafin sebelum kamu mau menerima tawaran saya yang tadi." Karena malas berdebat, akhirnya Aksa mengikuti keinginan Clarlista. Laki-laki itu kembali menempati kursinya dan melanjutkan makanannya yang belum habis. "Nah gitu dong," ucap Clarlista tersenyum.
Tanpa menjawab, Aksa terus menghabiskan makanannya tanpa kata. Setidaknya saat ini kata maaf sudah impas, bukan? Tak lama kemudian, Clarlista mendapatkan panggilan telepon dari Kevin, sang kakak. "Halo Kak. Kamu di mana? Apa udah bertemu dengan Fauzan? Apa kamu udah membuat janji temu dengannya?" Ingat, Clarlista, dia bukan orang sembarang. Dia orang sibuk. "Jangan sia-siakan waktu yang ia luangkan untuk kamu," seru Kevin memperingatkan. "Iya Kak, kemarin aku udah temuin Pak Fauzan dan Senja, istrinya. Aku udah bilang semuanya ke dia dan Pak Fauzan bilang kalau dia ada waktu luang. Dia akan segera kabari aku untuk menjadi mentor bisnisku. Jaga nama baik kakak ya Clar. Perhatikan baik-baik segala ilmu yang diberikan Fauzan. Dia itu teman baik kakak, jangan kecewakan kakak dengan sikap burukmu, Clar," seru Kevin dari balik telepon. "Baik Kak, aku tahu kakak adalah teman baik Fauzan, aku akan jaga sikap dan belajar ilmu wirausaha darinya dengan sangat baik," ucap Clarlista berjanji. Ucapan Clarlista di dalam sambungan telepon membuat Aksa tercengang. Apa wanita itu memiliki hubungan yang dekat pula dengan Fauzan yang sama dengan Fauzan, musuhnya? Setelah menutup sambungan telepon, Aksa memberanikan diri menanyakan mengenai Fauzan. Tak lupa ia juga merubah sikapnya terhadap Clarlista. "Maaf, apa aku boleh tanya, itu Fauzan yang kamu maksud itu apa bernama Fauzan Arsyadinata?" tanya Aksa penasaran. "Iya, kamu tahu?" tanya Clarlista terheran-heran. "Good job, kali ini aku memiliki mangsa yang baru dan sangat empuk untuk dicelakakan," batin Aksa menatap Clarlista. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.